Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Gria GMT Min Body and Soul bersama saya Ahmad Rois. Semoga kabar teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan kelimpahan rezeki yang halal dan berkah dari berbagai arah, usahanya sukses serta damai bahagia. Dan semoga apabila ada teman yang sedang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa subscribe, like, serta tonton video ini sampai selesai agar pemahaman yang diterima adalah pemahaman yang utuh. Dan tinggalkan komentar berupa support, saran, kritik yang membangun, serta komentar pertanyaan. Izinkan pada video kali ini saya menyampaikan beberapa kegagalan hipnoterapis pemula beserta solusinya. Jadi saya mencoba untuk menyampaikan beberapa kegagalan seorang hipnoterapis pemula dan saya iringi dengan solusinya. Jadi ada yang saya alami selama beberapa tahun praktek. Yang saya alami ada beberapa kegagalan yang sering dialami oleh hipnoterapis pemula. Jadi saya juga masih belajar dan sampai saat ini juga sebenarnya masih pemula, masih terus belajar untuk semakin memahami alur yang sebenarnya. Berikut beberapa kegagalan yang sering dialami oleh seorang hipnoterapis pemula beserta solusinya. Yang pertama adalah tidak bisa membangun koneksi dengan klien. Jadi seorang hipnoterapis tersebut karena masih pemula tentunya tidak bisa membangun koneksi dengan klien. Solusinya apa? Solusinya luangkan waktu untuk berbicara dengan klien dan mencari tahu lebih banyak tentang mereka. Serta tentunya yang lebih penting adalah mencari tahu tentang masalah yang klien tersebut sedang alami. Kemudian berikanlah perhatian dan empati pada klien agar klien tersebut merasa nyaman dan percaya diri. Nyaman ketika ngobrol dengan hipnoterapis, dengan kita yang selaku hipnoterapis. Kegagalan yang sering dialami oleh seorang hipnoterapis pemula selanjutnya adalah tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang hipnosis dan hipnoterapi. Karena masih pemula kan. Jadi tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang hipnosis dan hipnoterapi. Solusinya tentu lakukan untuk gemar membaca
dan lakukan juga untuk mengikuti pelatihan dalam hal ini pendalaman hipnosis dan hipnoterapi. Jadi sebelum memulai praktik hipnoterapi, dalami sembari jalan, dalami hipnosis dan hipnoterapi. Seiring berjalannya waktu, maka akan memiliki pengetahuan yang cukup tentang hipnosis dan hipnoterapi. Kegagalan yang sering dialami oleh hipnoterapis pemula selanjutnya adalah tidak memperhatikan bahasa tubuh klien selama sesi. Nah, ini perlu. Tidak memperhatikan bahasa tubuh klien selama sesi. Solusinya apa? Solusinya jelas. Memperhatikan bahasa tubuh klien dan respon mereka selama sesi hipnoterapi. Hal ini dapat membantu seorang hipnoterapis untuk mengetahui apakah klien merespon teknik yang digunakan atau tidak. Jadi perlu memperhatikan bahasa tubuh klien selama sesi hipnoterapi. Selanjutnya adalah kegagalan seorang hipnoterapis pemula tidak memperhatikan atau dengan bahasa lain tidak dapat menjaga fokus klien selama sesi terapi. Solusinya apa? Solusinya gunakan teknik hipnoterapi yang menarik perhatian klien dan membantu mereka tetap fokus selama sesi. Teknik macam-macam, ada teknik storytelling atau metafora, dapat membantu klien untuk lebih mudah masuk ke dalam kondisi trans. Jadi teknik ngobrol nanti pelan-pelan bisa masuk. Jadi klien itu masuk ke dunia fokus dan mampu mempertahankannya. Jadi tugasnya seorang hipnoterapis adalah dapat menjaga fokus klien selama sesi hipnoterapi. Kegagalan hipnoterapis pemula selanjutnya adalah tidak mengatur ekspektasi dengan klien. Solusinya apa? Ya, solusinya jelaskan secara jelas kepada klien tentang apa yang dapat dicapai dan apa yang tidak dapat dicapai melalui sesi hipnoterapi. Hal ini akan membantu klien untuk memiliki ekspektasi yang realistis dan meminimalkan kekecewaan. Jadi jelaskan secara detail. Nanti setelah hipnoterapi itu yang dapat dicapai itu apa dan yang tidak dicapai itu apa, kan pasti ada gambaran-gambaran secara ringkas. Kemudian kegagalan hipnoterapis pemula selanjutnya adalah kurangnya persiapan sebelum sesi hipnoterapi.
kurangnya persiapan sebelum sesi hipnoterapi. Solusinya, persiapkan klien dengan baik sebelum sesi hipnoterapi. Dengan cara apa? Memberikan penjelasan tentang apa yang akan terjadi dan memastikan kondisi lingkungan dan keamanan klien. Jadi, jelaskan pula ketika sebelum mulai hipnoterapi, itu jelaskan nanti proses hipnoterapi itu seperti apa dan bagaimana, dijelaskan. Dan tentunya seorang hipnoterapis harus memastikan kondisi lingkungan dan keamanan klien. Dan gitu. Makanya apabila kliennya itu lawan jenis, itu berarti harus ada yang mendampingi kan gitu. Agar benar-benar kliennya itu aman kan gitu. Kegagalan hipnoterapis pemula selanjutnya adalah tidak menggunakan teknik hipnoterapi yang tepat untuk masalah klien. Tidak menggunakan teknik hipnoterapi yang tepat untuk masalah klien. Solusinya, lakukan evaluasi yang lengkap dengan klien dan pilih teknik hipnoterapi yang paling tepat untuk masalah yang dialami klien tersebut. Lakukan evaluasi karena dalam hipnoterapi itu ada lembar kendali istilahnya. Ada form yang harus diisi oleh klien dan form yang harus diisi oleh seorang hipnoterapis tersebut. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk evaluasi yang perkembangannya seperti apa, nanti yang digunakan selanjutnya tekniknya apa kan gitu. Kemudian kegagalan hipnoterapis pemula selanjutnya adalah tidak memahami kondisi klien dengan baik. Perlu ini. Jadi solusinya, lakukan wawancara dan evaluasi yang lengkap dengan klien untuk memahami kondisi mereka secara mendalam. Dengan memahami kondisi klien dengan baik, tentunya hipnoterapis akan lebih mudah dalam memilih teknik hipnoterapi yang paling tepat untuk digunakan. Jadi wawancara dan evaluasi itu ya yang lengkap kan gitu. Kemudian kegagalan hipnoterapis pemula selanjutnya adalah kurangnya pengalaman dalam menggunakan teknik hipnoterapi. Kurang pengalaman dalam menggunakan teknik hipnoterapi. Solusinya, latihlah. Jadi latihanlah menggunakan teknik hipnoterapi dengan terapis atau kelompok belajar untuk meningkatkan pengalaman dan kepercayaan diri. Kelompok belajar, kalau di tempat kami sering mengadakan kopdar, ngobrol, praktek bersama sesama hipnoterapis, dan itu juga tidak memandang dulu itu hipnoterapis pemula atau hipnoterapis senior. Praktek bersama, saling praktek, bahkan yang bukan hipnoterapis pun boleh hadir
bisa diterapi secara gratis sambil belajar pelan-pelan. Di tempat kami sering mengadakan kopdar pertemuan sebulan sekali. Tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan pengalaman dalam menggunakan teknik hipnoterapi. Kalau tidak meningkatkan pengalaman teknik hipnoterapi, ya gagal terus. Makanya perlu adanya latihan bersama, latihan bersama hipnoterapis agar menjadi berpengalaman. Kemudian kegagalan selanjutnya adalah kurangnya kepercayaan diri saat berinteraksi dengan klien. Nah, jadi seorang hipnoterapis itu harus percaya diri. Jadi kalau kurang percaya diri saat berinteraksi dengan klien, ya itu termasuk gagal. Solusinya bangun kepercayaan diri dengan mempelajari teknik hipnoterapi secara mendalam, berlatih, dan memperoleh pengalaman. Kesemuanya itu bisa dilakukan dengan belajar bersama teman, belajar berkelompok sesama hipnoterapi, agar meningkatkan kepercayaan diri kita. Gitu. Kemudian kegagalan seorang hipnoterapis pemula selanjutnya adalah tidak memperhatikan waktu dan durasi sesi hipnoterapi. Jadi tidak memperhatikan waktu dan sesi hipnoterapi itu juga gagal karena waktu itu harus diperhatikan. Solusinya? Ya, solusinya pastikan untuk mengatur durasi sesi hipnoterapi yang tepat dan tidak memperpanjang sesi melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Gitu. Jadi sesi hipnoterapi standar itu 60 menit, 90 menit kan gitu. Ya jangan lebih dari itu kan gitu. Terus untuk sesi berikutnya itu disepakati berapa kali lagi kan gitu. Itu juga perlu. Jadi perlu diperhatikan waktu dan durasi hipnoterapi. Durasi sesi hipnoterapi itu sesinya antara sesi 1 dan sesi selanjutnya itu 1 minggu atau sesi 5 hari nanti datang kembali atau gimana kan itu perlu. Tujuannya untuk evaluasi. Kemudian kegagalan hipnoterapis pemula selanjutnya adalah tidak mengikuti etika profesional yang tepat. Solusinya pastikan untuk mengikuti etika profesional yang tepat. Sebagai contoh, menjaga kerahasiaan klien. Tidak memaksa klien untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Serta tidak memanipulasi klien. Nah, itu perlu, jadi menjaga kerahasiaan klien itu bagian dari etika profesional. Kemudian kegagalan hipnoterapis pemula selanjutnya adalah tidak memperhatikan lingkungan sekitar selama sesi hipnoterapi. Itu termasuk kegagalan. Jadi tidak memperhatikan lingkungan sekitar selama sesi hipnoterapi. Solusinya
pastikan bahwa lingkungan sekitar selama sesi hipnoterapi nyaman dan bebas dari gangguan dari luar. Jadi nyaman untuk kliennya kan gitu. Kemudian kegagalan hipnoterapi pemula selanjutnya adalah tidak memberikan tindak lanjut setelah sesi hipnoterapi. Solusinya, berikan tindak lanjut yang tepat kepada klien setelah sesi hipnoterapi. Contohnya memberikan saran, terus memberikan rekomendasi, atau memberikan tugas mendengarkan audio, atau memberikan tugas untuk repetisi sugesti terkait program yang diinginkan kan gitu, serta mengatur sesi hipnoterapi berikutnya jika diperlukan kan gitu. Kemudian yang terakhir adalah kegagalan seorang hipnoterapis pemula tidak mengembangkan kemampuan diri secara berkelanjutan. Nah, itu ya jadi gagal kalau merasa sudah cukup dengan ilmu yang didapat pada saat ini, itu termasuk gagal. Solusinya teruslah belajar dan mengembangkan kemampuan diri secara berkelanjutan. Contohnya gimana? Mengikuti pelatihan, mengikuti kursus, membaca buku, membaca artikel-artikel tentang hipnoterapi, tentang hipnosis, dan berlatih secara teratur untuk meningkatkan keahlian dalam praktik hipnoterapi. Berlatih secara teratur bisa berkelompok seperti yang kami agendakan di daerah saya, tiap sebulan sekali melakukan perkumpulan, berjumpa sesama hipnoterapis, saling praktek, saling ngobrol pengalaman prakteknya gimana, solusinya gimana, gitu. Praktek bersama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa tinggalkan komentar berupa saran, kritik yang membangun, serta silakan tinggalkan pertanyaan. Bila ingin bertanya, insya Allah akan saya jawab melalui kolom komentar, serta bila memungkinkan berupa video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, bahagia, sejahtera selalu. Amin.